Apabila terdapat kekeliruan atau kurang jelas dalam penyampaian materi, saya ucapkan mohon maaf. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin, NPM 1814231024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pengecilan ukuran. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu pengecilan ukuran? Pengecilan ukuran merupakan unit operasi yang diterapkan pada bahan padat untuk mengurangi ukurannya dengan menerapkan proses penggilingan, pemotongan, penekanan, atau pemukulan. Untuk bahan cair, mengurangi ukuran globula cairan emulsi. Pengecilan ukuran, baik padat maupun cair, merupakan proses awal dalam suatu kegiatan pengolahan pangan. Ada beberapa jenis pengecilan ukuran tergantung dari tujuan pengolahannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengecilan ukuran. 1. Luas permukaan bahan. 2. Tekstur bahan. 3. Kadar air bahan. 4. Tingkat kekerasan bahan. Tujuan pengecilan ukuran. Ada 4 tujuan pengecilan ukuran, yaitu 1. Mempermudah ekstraksi unsur tertentu dan struktur komposisi. 2. Penyesuaian dengan kebutuhan spesifikasi produk atau mendapatkan bentuk tertentu. 3. Untuk menambah luas permukaan padatan. 4. Mempermudah pencampuran bahan secara merata. Pengecilan ukuran secara umum digunakan untuk menunjukkan pada suatu operasi. Pembagian atau pemecahan bahan secara mekanis menjadi bagian yang berukuran kecil tanpa diikuti perubahan sifat kimia. Pengecilan ukuran dilakukan untuk menambah permukaan padatan sehingga pada saat penambahan bahan lain, pencampuran dapat dilakukan secara merata. Operasi pengecilan ukuran dibagi menjadi 2 kategori, yaitu pengecilan ukuran untuk bahan padat dan pengecilan ukuran untuk bahan cair. Pengecilan ukuran untuk bahan padat dapat dilakukan dengan pemotongan, penghancuran atau penggilisan, pencacahan atau pencincangan, pengikisan atau penyosohan, penggilingan, pengkubusan, dan pengirisan. Sedangkan pada bahan cair dilakukan dengan cara emulsifikasi dan otomosasi. Kriteria pengecilan ukuran antara lain: 1. Memiliki kapasitas yang besar. 2. Menggunakan tenaga input yang kecil per satuan produk. 3. Tujuannya adalah mengecilkan ukuran satu produk sesuai dengan diinginkan. Beberapa cara untuk memperkecil ukuran zat padat dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa prinsip, yaitu kompresi, pukulan, gesekan, dan pemotongan. Kompresi atau tekanan. Prinsip kerja dari kompresi adalah dengan tekanan yang kuat terhadap bahan padat. Biasanya, penghancuran ini untuk menghancurkan bahan padat yang keras. Alat dari kompresi ini dinamakan crushing roll. Proses ini dilakukan dengan memberikan gaya tekan yang besar sambil dilakukan penggesekan pada suatu permukaan padat, sehingga bahan terpecah dengan bentuk yang tidak tertentu. Umumnya, permukaan alat yang dibuat dengan kekerasan tertentu, sehingga dapat membentuk pencabikan bahan. Pukulan atau impact. Pemukulan adalah operasi pengecilan ukuran dengan memanfaatkan gaya impact, yaitu pemberian gaya yang besar dalam waktu yang singkat.
Prinsip kerja dari impact adalah dengan memukul bahan kering dan tidak berserat. Alat yang biasa digunakan yaitu hammer mill. Alat ini untuk menghasilkan bahan dengan ukuran kasar, sedang, dan halus. Bahan yang berserat atau kenyal tidak dapat dikecilkan ukurannya dengan cara pemukulan, karena gaya impact tidak dapat menyebabkan pemecahan bahan menjadi bahan yang lebih kecil. Demikian pula bahan yang besar tidak dapat dikecilkan ukurannya dengan cara pemukulan karena akan merusak bentuk asal. Gesekan atau attrition. Gesekan terjadi apabila ada dua benda yang saling bertumbuk. Gesekan menghasilkan zat yang sangat halus dari bahan yang lunak dan tidak abrasif. Pemotongan atau cutting merupakan cara pengecilan ukuran dengan menghantamkan ujung satu benda tajam pada bahan yang dipotong. Struktur permukaan yang terbentuk oleh proses pemotongan relatif halus. Pemotongan lebih cocok dilakukan untuk sayuran dan bahan lain yang berserat. Pemotongan biasanya hanya dilakukan pada bahan yang ukurannya agak besar dan tidak lunak seperti akar, rimpang, batang, buah, dan lain-lain. Ukuran pemotongan tergantung dari bahan yang digunakan. Jenis dan fungsi alat pengecilan ukuran. Jenis dan fungsi alat pengecilan ukuran biasanya dibedakan berdasarkan tujuan pengecilan ukuran dan bahan yang dikecilkan. Dikenal ada 3 kelompok alat pengecilan ukuran, yaitu A. Alat pengecil ukuran bahan berserat tinggi. Contoh alatnya adalah cutter dan grater. B. Alat pengecilan ukuran bahan kering. Contohnya adalah grinder. Alat pengecilan ukuran bahan pembentuk cair. Contohnya adalah emulsifier dan homogenizer. Studi kasus pengecilan ukuran. Salah satu studi kasus pengecilan ukuran yaitu pada jurnal Karakteristik Fisik Bubuk Kopi Arabica hasil penggilingan mekanis dengan penambahan jagung dan beras ketan yang ditulis oleh Henry Shah, Yusmanizar, dan Auki Maulana. Metode penelitian ini dimulai dengan kopi hasil sangrai ditimbang sebanyak 1.200 gram sebagai berat awal kopi. Kemudian, kopi sangrai dicampur dengan jagung sangrai dan beras ketan yang telah disangrai secara terpisah masing-masing 100 gram. Kemudian, campuran kopi dengan masing-masing bahan tambahan digiling menggunakan penggiling mekanik yaitu hammer mill dan dismill. Sebagai pembanding, kopi digiling tanpa penggunaan bahan tambahan. Hasil dan pembahasan. Pada gambar 1 terlihat kadar air bubuk kopi masing-masing percobaan memiliki nilai yang hampir sama. Penurunan kadar air bubuk kopi terjadi pada proses penyangraian, di mana pada proses tersebut berpindah dari bahan karena pengaruh panas. Selain itu, proses pengecilan ukuran juga dapat menurunkan kadar air karena air yang terdapat pada jaringan dan serat bahan ikut terbuang pada saat penghancuran jaringan-jaringan tersebut. Berdasarkan bahan tambahan yang digunakan pada penggilingan kopi yang digiling dengan bahan tambahan beras ketan memiliki kadar air tertinggi dibandingkan dengan menggunakan bahan tambahan jagung maupun tambahan bahan lain. Pada gambar 2 menunjukkan angka yang bervariasi setiap percobaan. Densitas curah rata-rata ini diambil dari bubuk hasil penggilingan dengan ukuran partikel kasar dan sedang, yaitu 26, 50, dan 60 mes. Sedangkan ukuran yang halus tidak dapat diukur karena presentasinya yang kecil. Pada gambar 2 juga menunjukkan bahwa hasil penggilingan dengan menggunakan dismill lebih tinggi nilai densitas curahnya dibandingkan dengan hasil penggilingan hammer mill. Hal ini dikarenakan hasil penggilingan dismill lebih halus, sehingga mampu menempati volume wadah dengan kuantitas yang lebih besar, sehingga densitas curah rata-ratanya lebih tinggi.
Semakin halus bubuk yang dihasilkan, maka semakin tinggi densitas curahnya. Pada gambar 3 terlihat bahwa nilai Angel of Repose dari bubuk kopi dengan bahan campuran dan bubuk kopi saja yang nilainya bervariasi. Bubuk kopi dengan bahan campuran jagung dan beras ketan memiliki nilai 36,18 sampai dengan 38,64. Pada gambar 4, ukuran partikel yang paling dominan terdapat pada ayakan 26 mesh. Persentase partikel yang tertahan pada ayakan 26 mesh hasil penggilingan menggunakan hammer mill lebih tinggi dibandingkan dismill. Persentase keseragaman bubuk kopi serta derajat kehalusan dapat dilihat pada tabel berikut. Persentase kehalusan rata-rata bubuk dengan fraksi kasar tertinggi diperoleh dari penggilingan kopi yang dicampur dengan beras ketan, yaitu sebesar 59,4%, sedangkan presentasi kehalusan rata-rata dengan kategori halus tertinggi diperoleh dari penggilingan kopi tanpa bahan campuran. Jika dilihat dari mesin-mesin pengilingnya, maka mesin dismill menghasil presentasi kehalusan rata-rata dengan fraksi halus yang lebih besar dibandingkan dengan mesin hammer mill. Indeks keseragaman yang memiliki nilai pada fraksi halusnya hanya terdapat pada bubuk kopi tanpa bahan campuran yang digiling dengan dismill adalah kasar, sedang, halus dengan perbandingan 5, 4, dan 1. Sedangkan percobaan lain, indeks keseragamannya tidak memiliki fraksi halus, hanya fraksi kasar dan sedang. Contoh soal dan pembahasan. Hasil suatu penggilingan diayak dengan ayakan Taylor. Persentase bahan tertinggal dalam tiap saringan adalah sebagai berikut. 3/8 1%, mesh nomor 4 2,5%, mesh nomor 8 7%, mesh nomor 14 24%, mesh nomor 28 35,5%, mesh nomor 48 22,5%, dan mesh nomor 100 7,5%. Sedangkan diameter lubang bukaan mesh nomor 100 adalah sebesar 0,0058. Susunlah tabel pengamatan lengkap dari hasil analisis tersebut. Tentukan Finance modulusnya, tentukan ukuran butiran rata, dan yang terakhir tentukan indeks keseragamannya. Penyelesaian. Pada tabel pengamatan berikut bisa kita lihat ayakan mesh nomor 3/8 sampai dengan 100 itu diameter lubang bukaannya adalah 0,371 sampai dengan 0,0058. Sedangkan presentasi bahan tertinggal yaitu dari 1 sampai dengan 7,5 dengan ditotalkan yaitu sebesar 100. Kemudian hasil kali dari 3 dan 4 ini adalah dari 3/8 itu sebesar 7 dan seterusnya sampai dengan 100 adalah 7,5 dan apabila ditotalkan sebesar 312,0. Derajat kehalusan FM. FM sama dengan 312/100. 312 ini didapat dari perhitungan pada tabel sebelumnya. Jadi hasil dari perhitungan ini adalah FM sama dengan 3,12. Catatan 1. Jika bahan halus sekali sehingga semua bahan lewat sampai ayakan mesh nomor 48, tetapi tertahan pada ayakan mesh nomor 100, maka derajat kehalusan FM-nya adalah 1. 2. Jika bahan tertahan pada ayakan mesh nomor 4, maka FM-nya 6. Jadi semakin kecil FM, semakin halus hasil pengecilan ukuran suatu bahan.
ukuran rata butiran D. Rumus D adalah D sama dengan 0,004 dikali 2 pangkat Fm per satuan inci. Selanjutnya dapat D sama dengan 0,0041 dikali 2 pangkat 3,12 sama dengan 0,0356. Indeks keseragaman. Dapat kita lihat pada tabel ini ayakan mes nomor 3/8 sampai 8 termasuk ke indeks kasar 14 sampai 28 termasuk indeks sedang, dan mes nomor 48 dan 100 masuk ke indeks halus. Jadi perhitungannya adalah pada indeks keseragaman kasar itu sama dengan 1 ditambah 2,5 tambah 7 per 10. Didapat indeks keseragamannya dibulatkan menjadi 1. Kemudian pada indeks keseragaman yang sedang yaitu adalah 24 ditambah 35,5 per 100 yang dibulatkan menjadi 6. Kemudian pada indeks keseragaman halus didapatkan indeks keseragamannya adalah sebesar 3. Jadi perbandingan indeks keseragamannya itu adalah kasar, sedang, dan halus sebesar 1:6:3. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.